Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jatanta, NIM 20233047 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Video ini saya buat untuk sebagai pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah elektronik pajak atau ETAP. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat materi tentang Samsat Online. Adapun bahasan yang akan dibahas pada kali ini terdapat 5 subbagian. Yang pertama ada pengertian Samsat Online, lalu tujuan dan manfaat Samsat Online, yang ketiga ada hambatan Samsat Online, yang keempat ada perpanjangan STNK Online dan bentuk penerapan Samsat Online di Indonesia, dan yang terakhir contoh penerapan dan aplikasi Samsat Online. Untuk materi pertama kita masuk ke pengertian Samsat Online. Samsat Online adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah gambar aplikasi Samsat Online yang dibentuk oleh Kementerian Republik Indonesia, Pembina Samsat. Dan yang kedua, adapun tujuan dan manfaat Samsat Online adalah sebagai berikut. Tujuan Samsat Online ini ada 4, ada bertujuan untuk pelayanan, bertujuan untuk pembayaran, sumbangan, dan untuk memudahkan. Nah, untuk tujuan pelayanan, Samsat Online ini berfungsi memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi nomor kendaraan bermotor. Untuk pembayaran, Samsat Online ini digunakan untuk pembayaran pajak atas kendaraan bermotor. Sedangkan untuk sumbangan, ini difungsikan untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan itu terakhir adalah diproses, terintegrasi, dan terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Adapun manfaat Samsat Online ini juga dibagi atas 2. Yang pertama bagi Samsat, dan yang kedua bagi wajib pajak. Samsat Online bagi Samsat itu berfungsi menyajikan data lebih akurat dan up-to-date sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT, PPD maupun secara keseluruhan. Sedangkan fungsi Samsat Online bagi wajib pajak adalah untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena dapat membayar pajak kendaraan bermotor bersama Samsat manapun selama satu provinsi. Samsat Online juga melayani cek pajak online. Yang ketiga ada hambatan Samsat Online. Nah, ada pun beberapa hambatan Samsat Online ini seperti adanya banyaknya masyarakat yang masih kurang paham dengan menggunakan aplikasi Samsat Online. Terus ada juga harus ada pencocokan data sehingga ini juga memakan waktu. Dan pada anggaran penggunaan sistem IT membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Otomatis untuk proses pelayanannya juga membutuhkan biaya. Untuk pengesahan STNK yang belum dapat dilakukan secara online yang menyebabkan masyarakat harus kembali lagi di kantor Samsat. Nah, jadi atas nama yang online ini tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar. Nah, ada juga seperti kendala data tidak valid atau seperti tidak terbaca, tidak teridentifikasi. Maka hal tersebut masih mengharuskan masyarakat yang ingin membayar pajak harus pergi membayar pajak secara manual. Dan yang keempat ada perpanjangan STNK online. Nah, dengan layanan Samsat Online, wajib pajak itu bisa cek pajak kendaraan secara online. Bahkan, wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan tersebut melalui transaksi digital, sehingga wajib pajak tidak perlu mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengantri di kantor Samsat saat hendak membayar pajak mobil atau pajak motor. Nah, ada beberapa syarat dalam perpanjangan STNK. Yang pertama seperti kendaraan bermotor dalam keadaan pengesahan STNK 1 tahun. Dan kendaraan bermotor dalam keadaan tidak ganti STNK. Yang ketiga ada kendaraan bermotor keadaan disertai BPKB, KTP pemilik asli, dan STNK. Dan yang keempat, kendaraan bermotor tidak dalam keadaan hilang atau tidak dalam keadaan rusak atau tidak sedang dijual, kecelakaan lalu lintas, atau tindak kriminal. Yang kelima, pajak kendaraan bermotor tidak terlambat pajak lebih dari 1 tahun. Nah, ada juga prosedur perpanjangan STNK online melalui aplikasi. Yang pertama, buka situs resmi e-Samsat berdasarkan provinsi ditinggali.
lalu isi data kendaraan termasuk kota dan plat kendaraan bermotor, tulis ulang kode CAPTCHA yang ada di kotak, lalu klik cari, isi formulir, pengajuan kode bayar, bahkan bayar sesuai nominal melalui internet atau e-banking, lalu simpan bukti pembayaran dan ambil mata pajak di Samsat yang telah dipilih. Adapun contoh penerapan dan aplikasi Samsat online. Nah, aplikasi Samsat online ini ada memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada fitur pendaftaran, info proses, info pajak, ETB, PKP, pengesahan STNK, pindah bukti, pengaduan, dan panduan. Cara menggunakan Samsat online adalah unduh aplikasi Samsat online nasional di Play Store, tekan menu pendaftaran, muncul pemberitahuan, klik setuju, isi form, lanjutkan, muncul data kendaraan dan jumlah tagihan pajak, mendapatkan kode bayar, dan bayar menggunakan e-money atau e-banking. Nah, pembayaran Samsat online ini sama seperti aplikasi belanja online. Bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan kode bayar dari aplikasi, maka apabila kode bayar sudah keluar, wajib pajak tinggal membayarnya menggunakan mesin ATM. Kode bayar hanya berlaku selama 2 jam. Jika lebih dari 2 jam, maka harus mengulangi prosedur dari awal. Yang kedua, setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan dikirimi ETB PKP oleh pihak Samsat yang berlaku selama 30 hari sejak hari pembayaran. Setelah itu, dalam rentang 30 hari tersebut, wajib pajak harus datang ke Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBPKP atau SKPD asli berdasarkan TBPKP atau struktur pembayaran. Nah, ada juga bank mitra Samsat online yang digunakan untuk pembayaran Samsat. Ada juga bank BPD seperti Bank Nagari, Bank NTT, Bank Kalteng, Bank Papua, Bank Sumut, dan lainnya. Ada juga bank yang BUMN, yaitu bank seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Ada juga bank swasta seperti BCA, Permata, dan Sinniaga. Baiklah, sekian materi Samsat online yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.